Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal mutahharah bahran yatafarra'u minu jami'u biharil ulumin nafi'ah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pada satu kesempatan saya sedang mengajar di sebuah majelis taklim kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Ini kitabnya seperti ini. Kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Hasbullah. Kitab ini kemudian saya terjemahkan dan saya sarahkan. Kemudian saya namakan pengajian santri akidah ibadah mujahadah, merupakan sarah kontemporer kitab Riyadul Badi'ah. Tapi kemudian jamaah itu mengatakan, Pak Ustadz, kenapa kita nggak belajar perbandingan mazhab saja? Pikir ini pertanyaan keren banget gitu. Tapi sesungguhnya dia tahu nggak sih bagaimana kalau kita ingin mempelajari perbandingan mazhab? Tidak hanya kita harus mengerti alur dari karya-karya dari mazhab itu sendiri. Apalagi kalau yang dimaksud dengan perbandingan mazhab tadi adalah 4 mazhab. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah dan mazhabnya dikenal dengan Hanafiyah. Yang kedua, Al-Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah atau mazhabnya dikenal dengan Malikiyah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Mazhabnya dikenal dengan Syafi'iyah. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Mazhabnya dikenal dengan Hanabalah. Kalau itu yang dimaksud, ini luar biasa luasnya. Padahal kalau kita ingin mempelajari satu mazhab saja, ya katakanlah yang populer di Indonesia adalah mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Itu kita harus mengerti alur dari kitab-kitab karya-karya Ashabu Syafi'i. Ini kitab-kitab semacam ini saja. Di kitab ini dikenal di dunia pesantren Salafiyah, Matan Ghoyah wa Takrib, yang ditulis oleh Lil Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Ini kitabnya tipis. Atau kita ambil kitab Manhajut Tulab yang ditulis oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Atau kitab semacam Qurratul Ain. Ini kitab tipis ini yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alama Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin Al-Malibari yang wafat pada tahun 938 Hijriah. Ini kitab 3 ini yang populer dibaca di kalangan pesantren Salafiyah. Ini kalau kita runtut, ini merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab-kitab yang ada di atasnya. Kalau kita ambil dari yang paling atas lah sumbernya, yaitu kitab ya, oleh Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini kitabnya. Kemudian oleh murid-muridnya ada yang menulis kitab Al-Imla yang ditulis oleh Abdul Walid Musa Al-Makki. Ada juga diringkas menjadi Mukhtasar Al-Buaiti. Yang nulis adalah Imam Yusuf bin Yahya Al-Buaiti yang wafat pada tahun 231 Hijriah. Kemudian diringkas juga Al-Um itu menjadi Mukhtasar Al-Muzanni
yaitu oleh Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Nah, kitab Mukhtasar Al-Muzani pada periode berikutnya itu diperluas atau disarahkanlah menjadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ditulis oleh Al-Imam Abil Ma'ali Al-Zuwaini atau dikenal dengan Imam Al-Haramain yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Kemudian diperluas menjadi kitab Al-Basit yang ditulis oleh Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Ini namanya juga Al-Basit. Dibuat lagi oleh beliau menjadi kitab Al-Wasit. Dari Al-Wasit kemudian beliau ringkas lagi menjadi Al-Waziz. Ini Al-Basit, Al-Wasit, Al-Waziz adalah karya daripada Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, kemudian dari Al-Waziz, ya ini kitabnya Al-Waziz nih. Ya. Dari kitab Al-Waziz kemudian diringkas menjadi kitab Al-Muharrar oleh Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i yang wafat pada tahun 623 Hijriah. Ini kitabnya Muharrar. Kemudian kitab Muharrar pada waktunya diringkas menjadi kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sa'ur An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ini kitabnya. Nah, kemudian ada beberapa syarah dari kitab Minhajut Talibin dan ini cukup populer di pesantren Salafiyah di Indonesia. Antara lain kitab Mughnil Muhtaj, ya, yang disusun oleh Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini yang wafat pada tahun 977 Hijriah. Kemudian masih syarah dari Minhajut Talibin yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, ini kitabnya yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974. Kemudian ada lagi masih syarah Minhaj yaitu Nihayatul Muhtaj. Ini kitabnya, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijriah. Kemudian nggak kalah menariknya lagi di kitab di pesantren Salafiyah dikaji juga masih syarah Minhajut Talibin yaitu syarah Al-Mahalli di Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Ini. Bahkan dihasiahkan oleh Hasyatani. Ini ada kitab namanya Hasyatani Qalibi Umairah. Kemudian dari Minhajut Talibin itu ini yang saya sebut tadi diringkas menjadi kitab Manhajut Tulab. Kemudian kitab Manhajut Tulab ini mensyarahkan sendiri kitabnya menjadi kitab Fathul Wahhab. Ini cukup populer di kalangan dunia pesantren di pesantren Salafiyah. Fathul Wahhab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, karena memahaminya gak mudah, kemudian dicoba dihasiahkan oleh Hasyiah Jamal Al-Asari Manhaj yang ditulis oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Misri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1204 Hijriah. Itu barangkali kalau kita mau menelusuri alur dari kitab-kitab
mazhab Syafi'iyah. Belum lagi kalau kita lihat ke sampingnya itu sarah-sarahnya, ya, seperti ada Al-Wajiz, yaitu kitab Al-Wajiz tadi yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, itu kemudian disarahkan jadi Al-Aziz. Orang lebih familiar menyebutnya Asy-Syarhul Kabir yang ditulis oleh Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i yang wafat pada tahun 623 Hijriah. Kemudian kitab Al-Aziz atau Syarah Kabir dibikin ringkasannya, yaitu Raudhatul Thalibin. Nah, ini kitabnya yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian kitab Raudhatul Thalibin itu diringkas menjadi kitab Raudhatul Thalib, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Abi Bakar Al-Yamani yang wafat pada tahun 837 Hijriah. Dan pada waktunya kitab Raudhatul Thalib itu disarahkan menjadi kitab Asnal Mathalib yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat pada tahun 926 Hijriah. Nah, tidak luput dari kajian alur mazhab Syafi'i juga ada kitab di bawah Mukhtasar Al-Muzani, yaitu kitab Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi. Ya, ini kitabnya. Kemudian kitab ini disarahkan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi menjadi kitab Al-Majmu', ya. Kemudian sekelas dengan kitab Muhadzab ada lagi kitab At-Tanbih yang juga ditulis oleh Imam Syirazi. Kemudian pada waktunya kitab Tanbih itu disarahkan menjadi kitab Kifayatun Nabih Syarah Tanbih oleh Imam Ibn Rib'ah yang wafat pada tahun 710 Hijriah. Nah, kira-kira seperti itu ya alur kitab yang digunakan mazhab Syafi'i di Pondok Pesantren Salafiyah. Belum lagi kalau kita dari jalur takrib. Tadi mungkin yang sekelas ada Manhajut Tulab, kemudian Qurratul Ain, kemudian Matnul Ghaya wa Takrib. Ini masing-masing ada syarahnya ini. Nah, kalau kitab setipis ini itu kemudian disarahkan menjadi kitab Fathul Qorib. Nah, ini cukup populer. Jadi sampai kalau pesantren Salafiyah nggak mengkaji kitab Fathul Qorib, mungkin diragukan pesantren Salafiyahnya. Nah, kemudian kitab ini Fathul Qorib ini kemudian disarahkan menjadi Qutul Habib Al-Gharib Tausih Al-Ibni Qasim yang ditulis oleh ulama kebangsaan Indonesia dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bandani yang wafat pada tahun 1897 Masehi. Kemudian masih kitab Takrib ini dicoba disarahkan menjadi kitab Kifayatul Akhyar fi Hali Ghayatil Ikhtisar, ya, ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini kitabnya. Kemudian Fathul Qorib dihasiakan jadi hasiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim. Nih. Kemudian tadi kitab Takrib juga disarahkan menjadi kitab Iqna fi Hali Al-Fadhi Abi Suja. Nah, kitab Iqna pada periode selanjutnya kemudian dihasiakan menjadi kitab Hasyiah Bujarami ala Syarh Khatib, ya, itu yang ditulis oleh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujarimi Al-Misri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1086
221 Hijriah. Nah, itu jalur takrib. Kalau dari jalur Qurratul Ain, yaitu yang ditulis oleh Syekh Jainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Jainuddin Al-Malibari yang wafat pada tahun 938 Hijriah. Beliau kemudian mensyaratkan sendiri kitabnya bernama Fathul Mu'in. Yang pada waktunya kitab Fathul Mu'in ini dihasyiakan. Ini hasyiah I'anatul Talibin yang ditulis oleh Said Bakri bin Said Muhammad Sato Ad-Dimyati yang wafat pada tahun 987 Hijriah. Kemudian yang menariknya, ulama kelahiran Indonesia yaitu Syekh Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi gak mau ketinggalan. Beliau pun mensyarahkan kitab Qurratul Ain. Nama kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Ini seorang ulama kebanggaan bangsa Indonesia yang wafat pada tahun 1897 Masehi. Nah itu, jadi jangan lalu kita kemudian ceroboh ingin belajar 4 madhab. Sementara kalau kita mau mengerti tentang alur madhab Syafi'i saja, kitabnya seperti itu. Ya, saya kira ini hanya orientasi saja, tidak ada maksud untuk apa-apa. Paling tidak kita harus mengenal alur dari kitab-kitab madhab Syafi'i. Demikian sekilas tentang alur kitab madhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang dibaca di berbagai pesantren salafiyah di Indonesia. Semoga ini menjadi pencerahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.